Shalom, salam damai sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Semoga Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, hari Rabu 2 Juni 2021. Saudara dan saudariku, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan dan merenungkannya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub'? Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya ajak Anda hari ini merenungkan soal Allah bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Merenungkan Injil yang baru saja kita dengarkan, saudara dan saudariku, pastinya akan membuat orang beriman bertanya soal pertanyaan orang-orang Saduki akan kebangkitan. Orang Saduki
mereka tidak bisa berpikir, tidak bisa membayangkan bahwa adanya satu kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Apa yang dinamakan surga itu tidak ada dalam pikiran mereka. Dan mereka menanyai Yesus. Kita harus ingat di sini, mereka menanyai Yesus hanya mau mengolok-olok soal kepercayaan akan kebangkitan itu, soal kepercayaan akan kehidupan yang kekal. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam Injil, dia menjawab pertanyaan orang-orang Saduki dengan jawaban yang luar biasa, menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya kawin dan dikawinkan dalam kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Bahkan Yesus secara tegas menggarisbawahi soal kehidupan seperti para malaikat yang akan dialami oleh semua yang sudah meninggal. Yesus menambahkan bahwa Allah adalah Allah orang-orang yang hidup, bukan Allah orang-orang mati. Karena itu ada yang namanya kebangkitan badan. Satu penegasan yang sangat tegas soal kehidupan sesudah kehidupan di dunia, soal kehidupan kekal. Yesus mencela orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan itu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan sesudah kematian, kita tidak dapat tahu secara jelas bagaimana bentuk kita ini sesudah kematian. Tetapi kita juga percaya, kita beriman dalam iman akan Kristus Yesus yang bangkit. Kita percaya hidup kita tidak lenyap, tetapi hanyalah diubah. Tubuh kita yang bangkit tentunya tidak serupa dengan tubuh duniawi ini lagi. Semua keadaan ketika bangkit tidak dapat dibandingkan dengan keadaan sekarang. Kita akan hidup selamanya bersama Yesus, dan itu adalah satu kepastian dalam iman. Karena itu, kita tidak takut akan hal-hal yang dapat membunuh badan tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Kepercayaan kita akan kebangkitan memusnahkan ketakutan kita akan hidup ini. Hidup di dunia, saudara dan saudariku, adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk mempersiapkan diri bagi hidup abadi bersama Tuhan di dalam kerajaannya. Karena itu, bersama Allah yang adalah Allah orang-orang hidup, kita terus berjuang di kehidupan kita yang sementara ini dengan terus memberikan kehidupan. Dan kehidupan di sini saya terjemahkan sebagai satu keadaan situasi yang terang. Jadi kita hidup di dunia memberikan terang dan bukan memberikan kematian yang saya terjemahkan dengan kegelapan. Kita hidup memberikan terang agar Allah yang hidup terus hidup dalam hati kita setiap orang beriman. Mampukah kita, saudara dan saudariku? Dengan kekuatan dan rahmat Tuhan, kita pasti mampu. Tuhan sendiri akan memampukan kita dengan rahmat Roh Kudus-Nya. Saudara dan saudariku, mari kita berdoa mohon kekuatan dari Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih cinta-Mu kepada kami. Bantulah kami agar senantiasa menampakkan kehidupan-Mu dalam hidup kami setiap hari, dan bukannya memancarkan kegelapan pada dunia. Tolonglah kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami untuk kehidupan akan datang, kehidupan kekal itu. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari saudara dan saudariku, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasihi, segala usaha rencana kerja kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.